KPI versus OKR atau KPI versus OKR. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Mana yang lebih baik di antara keduanya? Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Darmawan Aji. Kali ini kita akan membahas tentang KPI versus OKR. Kita sama-sama tahu bahwa OKR ini menjadi sangat populer setelah Google menggunakannya dan membuat Google berhasil berkembang pesat yang tadinya awalnya hanya 40 karyawan, saat ini menjadi 160.000 karyawan. Tentu saja ini membuat banyak perusahaan-perusahaan lain kemudian tertarik untuk menggunakan metode yang sama. Bahkan perusahaan seperti Netflix, kemudian Airbnb, lalu Spotify, itu pun menggunakan OKR di dalam manajemen mereka, di dalam metode peningkatan kinerja karyawan mereka. Tentu saja ini kemudian menjadi sebuah diskusi yang menarik di kalangan HRD. Di kalangan HR ada diskusi yang menarik. Di antara kedua metode ini, KPI dan OKR, mana yang lebih baik? Mana yang bisa digunakan? Mana yang lebih pas, yang lebih cocok untuk perusahaan mereka? Jadi, di kalangan HR ini, KPI dan OKR ini seringkali diposisikan berhadap-hadapan. Dibandingkan, mana yang lebih baik di antara keduanya? Mana yang lebih cocok untuk mengelola kinerja tim? Mana yang lebih cocok untuk mengelola kinerja karyawan? Kenapa bisa demikian? Karena banyak yang mengenalkan OKR ini sebagai alat manajemen kinerja, seperti halnya penggunaan KPI saat ini. Sehingga kemudian pertanyaan muncul, sebagai alat manajemen kinerja, mana yang lebih baik? Apakah KPI atau OKR? Kemudian banyak yang menggunakan OKR sebagai pengganti dari KPI. Bahkan, pada praktiknya, banyak perusahaan yang menggunakan OKR, tetapi sebenarnya dia hanya KPI yang berbaju OKR. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas apa persamaan dan perbedaan antara KPI dengan OKR. Kemudian mana yang lebih baik atau mana yang lebih cocok bagi perusahaan kita. Kita akan awali dengan membuat definisi dan batasan terlebih dahulu. Karena kalau tidak kita batasi definisinya, kita tidak membuat batasan yang jelas, maka selamanya kita tidak akan bisa membandingkan antara dua istilah ini, antara KPI dengan OKR ini. Kita akan awali dari OKR terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan OKR? Definisi terkait OKR itu ada banyak. Ada versinya John Doerr, ada versinya Paul Niven, dan lain sebagainya. Dari definisi-definisi yang saya pelajari, kemudian dari kelas yang saya ikuti, kebetulan saya pernah ngambil sertifikasi sebagai seorang OKR coach dari Workboard, saya membuat definisi sendiri yang memudahkan kita untuk membedakan antara OKR dengan KPI. Apa yang dimaksud dengan OKR atau Objective and Key Result? Objective and Key Result adalah mindset dan metode untuk mengeksekusi tujuan-tujuan strategis dari organisasi. Jadi di sini ada 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah mindset dan metode. OKR itu bukan sekedar metode, tetapi di dalamnya lebih banyak tentang mindset. Ketika nanti teman-teman belajar OKR yang sebenarnya, teman-teman akan lebih banyak belajar tentang mindset, bukan belajar tentang metodenya. Karena metode OKR itu sangat sederhana, sangat simpel. Yang lebih dibutuhkan adalah shifting mindset-nya, pergeseran mindset-nya, bukan penggunaan metodenya. Metodenya simpel, sederhana, sangat mudah dipelajari. Tetapi untuk mengadopsi mindset, berpikir ala OKR, ala praktisi OKR, itu yang butuh waktu. Jadi ini kata kunci pertama, mindset dan metode, bukan sekedar metode. Yang kedua adalah eksekusi. Fokusnya ada pada eksekusi, bukan pada pengukuran kinerja sebenarnya. Mengeksekusi apa? Ada di kata kunci yang ketiga, mengeksekusi tujuan-tujuan strategis dari organisasi. Jadi yang namanya OKR itu mindset dan metode untuk mengeksekusi tujuan-tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis organisasi itu apa? Tujuan strategis organisasi adalah tujuan yang mengantarkan organisasi pada visinya, pada misinya. Yang bisa mendekatkan organisasi pada visi dari organisasi tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan strategis organisasi. Jadi, OKR tidak terkait dengan business as usual. Tidak terkait dengan
operasional harian dari sebuah perusahaan. Tidak terkait dengan itu. Tidak tepat menggunakan OKR untuk hal-hal yang bersifat operasional, day-to-day business. Itu nggak tepat. OKR hanya tepat digunakan untuk hal-hal yang bersifat strategis. Sampai sini clear? Ini kata kuncinya ya. Jadi mindset dan metode, eksekusi, kemudian tujuan strategis. Lalu apa yang dimaksud dengan KPI? Nah, definisi terkait KPI juga sangat beragam. Karena kalau kita menilik sejarah dari KPI, itu sangat menarik. Tidak jelas siapa orang yang pertama kali menggunakan istilah KPI atau Key Performance Indicator. Jadi istilah ini tiba-tiba muncul begitu saja dan kemudian populer. Dan menjadi sangat populer lagi pada tahun 90-an pada saat Kaplan dan Norton meluncurkan buku Balance Scorecard. Di sini KPI, Key Performance Indicator, menjadi makin populer lagi. Tetapi tidak jelas siapa orang yang membuat istilah KPI pertama kali. Berbeda dengan OKR. OKR jelas, orang yang pertama kali menggunakan istilah OKR adalah Andy Grove, CEO-nya Intel. Kemudian dipopulerkan oleh muridnya yang bernama John Doerr, yang awalnya adalah karyawan Intel, kemudian menjadi investornya Google. Namun KPI tidak seperti itu. Sehingga kalau kita mempelajari KPI, itu akan sangat banyak variasi dan ragamnya. Nah, karenanya saya membuat definisi sendiri terkait apa yang dimaksud dengan KPI ini. Apa itu yang dimaksud dengan KPI atau Key Performance Indicator? Key Performance Indicator adalah indikator-indikator penting terkait aktivitas operasional organisasi yang digunakan untuk mengecek kesehatan dari organisasi. Perhatikan kata kuncinya. Yang pertama adalah indikator-indikator penting. Ya, di dalam KPI itu isinya indikator-indikator, semacam dashboard, semacam alat navigasi yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengecek kesehatan organisasi. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah indikator yang digunakan sebagai alat navigasi. Yang kedua adalah aktivitas operasional. Fokus dari KPI adalah untuk aktivitas operasional, day-to-day business, untuk business as usual. Bisnis kita dianggap sehat, dianggap normal, kalau memenuhi standar KPI seperti apa. Fokusnya KPI pada area itu. Dan elemen yang ketiga adalah kesehatan organisasi. Jadi fokus dari KPI memang untuk mengecek kesehatan dari organisasi. Organisasi sehat atau enggak, kita bisa lihat dari indikator-indikatornya. Jadi kalau kita analogikan terkait pribadi misalnya, individu, KPI itu semacam indikator-indikator kesehatan yang menentukan kita itu sehat atau tidak. Contoh misalnya, salah satu indikator kesehatan yang penting adalah tekanan darah ya. Tekanan darah normal itu kan 120/80. Ketika misalnya tekanan darah kita itu melampaui 120, maka itu tandanya, itu adalah indikator bahwa kita itu nggak sehat. Atau di bawah 80 misalnya, itu juga menandakan bahwa kita itu sedang dalam kondisi tidak sehat. Nah, KPI di dalam organisasi fungsinya kurang lebih seperti indikator-indikator kesehatan kita ini. Melalui KPI, kita bisa tahu mana area dari bisnis kita yang perlu diperbaiki, mana area dari bisnis kita yang sedang tidak sehat, dan lain sebagainya. Oke, clear ya? Kita sudah mendefinisikan apa itu OKR dan apa itu KPI. OKR adalah mindset dan metode untuk mengeksekusi tujuan-tujuan strategis organisasi, sementara KPI adalah indikator-indikator penting terkait aktivitas operasional organisasi yang digunakan untuk mengecek kesehatan dari organisasi.